Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fa'ana biha bil fitr amin wal harfu iyalzam fa asrun wal ladzi la yalzamu zaidu mislu tahtudhi. Jadi harf itu ya alladzi yalzamu tasawwur kalimah wal harfu al asli. Harf yang dia itu menempel atau dia itu terdapat pada tasrif-tasrif dari sebuah kalimat, maka dia adalah huruf asli. Jadi, nah, ini bukan huruf, maksudnya perbandingan dalam isim dan fiil, bukan, tapi huruf sebagai bahan atau materi dari konstruksi sebuah kata. Jadi bukan harf perlawanan dari isim dan fiil ya, tapi harus sebagai penyusun dari kalimat. Atau istilahnya itu disebut dengan harful mabani, bukan harful ma'ani. Jadi harf itu kan kalau kita pahami secara umum ada yang ma'ani, ada yang mabani. Kalau yang mabani berarti itu semacam bahan atau materi dari konstruksi kalimat atau kata. Kalau yang ma'ani itu adalah perbandingan dari isim dan fiil dalam artian harf yang dia itu memang secara fungsionalitasnya bukan untuk membangun sebuah kata, tapi justru untuk membantu makna dari kata yang lain. Karena kan harf itu harus dirangkai dengan kata yang lain, baru dia muncul maknanya. Yang kita bahas ini adalah harful mabani. Jadi harf yang selalu ada dalam tasrif kalimat namanya harf asli. Sedangkan harf yang nantinya akan hilang pada sebagian tasrif kalimat, maka harf itu sifatnya adalah zaid, tambahan. Contohnya ada kata dorib dan madrub. Nah, dorib dan madrub ini di sini contohnya sebagaimana alif pada kata dorib. Alifnya ini enggak konsisten selalu ada dalam tasrifannya. Terbukti pada fi'il madinya enggak ada, di fi'il mudhari'nya enggak ada, di masdarnya enggak ada, baru muncul pada saat isim fa'il. Nah, kemudian saat isim maf'ul, alif itu enggak ada lagi. Nah, pada saat fi'il amr, alif itu enggak ada lagi. Nah, pada lafadz madrub pun contohnya mim dan wawunya. Pada fi'il madhi enggak ada wawu dan mim. Pada mudhari enggak ada wawu dan mim. Ini ada wawu pada saat di isim maf'ul. Nah, mimnya ini selain ada di isim maf'ul juga ada di masdar mim, isim alah, isim makan dan juga isim zaman. Nah, di sini bisa kita identifikasi mimnya ini ziyadah karena tidak selalu konsisten dalam setiap tasrifan isimnya. Melainkan dia kadang ada, kadang tidak karena mengacu pada wazannya. Bisa dimengerti ya Mas Nawan ya. Oke, Ustaz. Kalau huruf muqatta'ah itu masuknya apa, Ustaz? Mabani atau ma'ani, Ustaz? Huruf muqatta'ah dalam pembahasan apa ini? Dalam ya tafsir kali ya. Apa ya? Kalau nahwu, Ustaz, saran nahwu, Ustaz. Fawatihus suwar itu. Gimana, Ustaz? Huruf muqatta'ah fawatihus suwar itu bukan maksudnya. Ini istilah dalam apa? Maksudnya aplikasinya dalam apa? Dalam tajwid ya. Jadi huruf-huruf yang di awal surat itu maksudnya. Nggih, nggih. Iya, fawatihus suwar. Ya kalau itu karena maknanya saja kita nggak tahu ya. Itu ya huruf bisa ya cenderung mabani sih. Soalnya beberapa yang coba diartikan semacam Yasin dan Toha itu kan namanya Rasul. Jadi toknya itu nggak bisa secara independen ketika disambung dengan kalimat lain menghasilkan makna. Tapi dia harus digabung dengan harf yang lain karena sebagai mabna, sebagai konstruksi dari kata, yakni Toha sebagai nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Siap. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, Ustaz.
Bidimni fi'lin qabilil usula fi waznin wa zaidun bilafdhihi iktufi. Wa dha'ifil lama idza aslun baki kara'i Ja'farin wa qafi fustuki. Nah, di sini perintahnya apa? Qabil. Qabilil usula, perbandingkanlah haraf-haraf asli bidimni fi'lin dengan kandungan dari fi'il. Fi waznin dalam standarnya. Jadi yang menjadi acuan untuk perbandingan di sana adalah fi'il, gitu ya. Dari kata fi'lun ini. Wa zaidun bilafdhihi tukfi. Nah, dengan adanya ziyadah itu juga dicukupkan. Kita bisa ketahui dengan lafadz fi'ilin ini, kita bisa mengidentifikasi ziyadahnya juga dengan standar acuan kata fi'ilin ini. Wa dhaifil lama idza aslun bagi, dan gandakanlah lamnya kalau memang di sana ada huruf asal yang tersisa. Maksudnya huruf asal yang tersisa bagaimana? Umpama kita gunakan fa'lun sebagai standar. Kemudian ternyata yang ingin kita perbandingkan di sini dia adalah rubai. Semacam kata umpama kolkolatun. Nah, kolkolatun. Nah, yang kayak gini ini gimana? Maka gandakanlah lam di sana. Jadi lamnya kita tambahi menjadi fa'lalun, kolkolatun, semacam itu. Sebagaimana ro untuk lafadz Ja'far dan Qaf untuk lafadz Fustuk. Nah, kalau kita gunakan wazan fa'lun pada Ja'far ini masih tersisa. Roknya ini berbanding dengan apa? Nah, makanya di sini perintahnya apa? Gandakan lamnya. Oh, berarti kalau Ja'farin berarti wazannya fa'lalin. Kalau Fustuk berarti wazannya fu'lulin. Uraian dari baitnya jelas ya, saya rasa. Idza urida, ketika dikehendaki, apa waznul kalimati, standar untuk acuan sebuah kata, kubilat maka diperbandingkan, apa usuluha, beberapa huruf asli dari kalimat tersebut, bil fa'i dengan fa, wal aini dan ain, wal lami dan lam. Jadi perbandingannya dengan fa, ain dan lam untuk huruf aslinya. Fayuqabalu awaluha bil fa'i. Nah, yang pertama itu nanti akan diperbandingkan dengan fa. Terlepas itu harusnya apa, nanti akan diperbandingkan dengan fa. Umpama dot boleh, umpama dorbun wazannya fa'lun. Dot ini berbanding dengan fa. Umpama nasrun nawalnya nun berbanding dengan fa. Terserah. Pokoknya yang menjadi acuan untuk huruf di awal adalah fa. Yang kedua adalah ain. Nah, bebas kayak tadi, ro boleh, dorbun fa'lun, sod boleh, nasrun fa'lun. Yang ketiga ya, karena ini kita mengacu sulasi, berarti yang terakhir ya, lam kalimah sama bebas. Kalau dorbun berarti lam kalimahnya ya ba. Kalau nasrun lam kalimahnya berarti ya ro. Nah, sekarang andaikan ternyata setelah kita perbandingkan mauzunnya atau yang kita coba kita acukan di sini ya. Ternyata di sana ada huruf yang tersisa, dalam artian dia tidak sulasi. Fa'in baqiya ba'da di salah setelah 3 huruf ini kok masih ada aslun, masih tersisa huruf asli, ubiro anhu bila, maka nanti yang digunakan sebagai iktibar acuan hitungan adalah adanya lam lagi. Jadi lamnya digandakan. Fa'in kila ma wasnu doroba fakul.
Wazan doroba itu apa standarisasinya? Ma waznu Zaidin fakul fa'lin. Wa ma waznu Ja'far fa'lalin. Wa ma waznu fustuqin fu'lulun. Wa tukariru alamu ala hasbil usuli. Nanti lamnya akan digandakan mengacu pada standar wazan aslinya. Huruf aslinya gitu ya. Jadi ya kalau lamnya semakin huruf aslinya semakin banyak sampai 5 gitu ya totalnya. Kumasi mujarot ya nanti lamnya ditambahin lagi. Umpama marisun nanti ya fa'la lilun. Sudah ada yang ditanyakan enggak Mas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Wa in kana fil kalimati zaidun ubiro anhu bilafzi. Manakala dalam sebuah kalimat itu ada huruf ziyadah, maka huruf ziyadah itu dilafalkan sesuai dengan bentuk lafadznya. Umpama ada yang bertanya waznu doribin ini apa? Ya katakan fa'ilun. Loh, kok jadi ada tambahan alif? Ya karena ada tambahan alif pada wazan pada lafadz doribunya, sehingga wazan itulah yang nanti juga ditambahkan alif sebagai acuan yang lain. Yang asli dengan asli, yang ziyadah dengan ziyadah. Wama waznu jawharin, jawhar itu wazannya apa? Fa'alin. Wama waznu mustakhrijin, mustakhrijin ini wazannya apa? Maka katakan mustafilun. Nah, ketentuan semacam ini berlaku. Hadza idza lam yakun azza itu di fa aslihin. Manakala huruf yang bertambah itu bukan kelipatan dari huruf asli. Kalau merupakan hasil penggandaan atau kelipatan dari huruf asli, maka ia sebutkan huruf yang digandakan itu sesuai dengan yang berbanding dari huruf aslinya. Ya. Wa iyaku zaidu di fa asli fa ja'allahu fil wazni malil asli. Ya kita beri contoh saja yang mudah, umpama awalnya wazannya fa. Contoh lafadznya umpama kita gunakan lafadz doroba begitu ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian karena ada sebuah huruf tambahan pada doroba dengan menggandakan rohnya, maka wazannya pun juga begitu adanya fa'ala dengan menggandakan ain fiilnya. Karena pada contoh lafadznya yang digandakan adalah ro. Ro ini berbanding dengan ain. Maka manakala ro itu digandakan, maka ainnya juga ikut digandakan. Bisa dimengerti, Mas? Kalau semisal istaf'ala ya, Mas. Istakhraja misalnya. Iya, terus? Berarti ditambahkan itu sesuai dengan wazan di itunya, Ustaz. Di yang zaidnya itu, Ustaz. Iya. Jadi yang zaid berbanding lurus dengan yang zaid, yang asli berbanding lurus dengan yang asli. Dengan pengecualian kalau yang zaid itu penggandaan dari huruf asli, maka dalam wazannya pun nanti adalah bentuk standarisasinya dengan menggandakan yang berbanding dengan huruf asli itu. Bisa
terima. Ya, Ustaz. Ya. Berarti Ustaz ya, sekedar menegaskan. Asal kata itu fi'il ya, Ustaz ya? Asal kata itu sebenarnya isim, Mas Nawan. Jadi kan gini, ada konsep namanya istiqaq, Oke. ada konsep namanya itu tasrif. Kalau asal kata itu kan berarti produk. Nah, kalau produk itu mengacu pada konsep istiqaq. Jadi asal kata itu dibuat dari apa? Tapi kalau tasrif konsentrasinya adalah keberalihan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda. Tapi tidak membahas wujud basicnya, tidak. Hanya saja memang tasrif itu berangkatnya dari fi'il madhi memang. Sortirannya itu lebih mudah dengan menggunakan fi'il madhi. Sortirannya fi'il madhi untuk perubahan kata, tapi asal katanya itu adalah dari masdar. Oh, bukan dari fi'il ya, Ustaz ya? Sebenarnya khilaf, Mas Nawan. Oh, Ulama iya. ulama Kufah bilangnya fi'il madhi. Ulama Basrah bilangnya masdar. Nah, memang ilmu shorof ini kan ditemukan oleh ulama Kufah, oleh Mu'adz bin Muslim Al-Harra, guru dari Imam Kisai yang menemukan konsep ilmu shorof ini. Lebih tepatnya bukan menemukan ya, mungkin apa Kodifikasi. sih? Bukan. Mengkonsep teorinya lah, Oke, oke. mengkonsep teorinya. Karena kalau secara praktikal kan sudah diaplikasikan dari zaman jahiliyah. Cuman secara teoritis kan belum dibukukan. Nah, itu pionirnya itu Mu'adz bin Muslim Al-Harra, ulama Kufah. Masalahnya ulama Kufah ini mengakui asal muasal kata itu berangkatnya dari fi'il madhi. Terbukti ketika disortir itu memang banyak yang menjadi acuan itu adalah lebih mudah dengan menggunakan fi'il madhi. Oke. Nah, kalau ulama Basroh, padahal mereka lebih dahulu ya, itu menggunakannya konsep istiqaq. Jadi ulama Basroh itu nggak punya konsep peralihan kata seruntut ulama Kufah, nggak punya, karena ulama Basroh nggak punya ilmu sorof pada awalnya. Ya konsepnya dari istiqaq itu, dari masdar nanti dibuat fi'il madinya, dari masdar dibuat fi'il mudhari'nya, dari masdar dibuat fi'il amrnya. Ya, Ustaz. Tapi sebenarnya ada yang mencoba untuk mengcombine dua pendapat ini. Istiqaq itu berasalnya dari masdar ke fi'il madhi. Nah, setelah dari fi'il madhi barulah diaplikasikan yang namanya sorof. Ya terserah mau ikut yang mana. Ini kan bukan masalah hal prinsipil semacam keyakinan ya, bebas lah. Nggak Oke. sampai Enggak, soalnya beberapa kata itu misalnya jannah itu, Ustaz. Jannah itu kan apa? Peralihannya banyak, misalnya jannah, janin, junah, terus jin gitu. Kalau mengacu ke pendapat yang fi'il kan bagi saya lebih masuk akal kalau itu kasus itu, Ustaz. justru begini Mas Tawan. Antara jana satu dengan jana yang lain itu apakah konsep maksudnya berangkat dari masdar yang sama? Nah, itu kan malah jadi problem lagi dalam artian mungkin ketika sudah dialihkan ke fi'il madhi bentuknya sama. Tapi asrul kalimahnya kan belum tentu sama, Mas Nawan. Oh, oke. Ya, Ya, benar. kayak Ya contoh juga. ada kola yakulu, ada kola yakilu. Kola yakulu artinya bicara, kola yakilu artinya tidur siang. Nah, Baiklah. ini cara kita mengidentifikasi berangkatnya dari mana? Malah mudahnya dari masdarnya. Karena kalau kola itu kaulan, kalau kola yakilu itu koilulatan, Hmm. faklulan Oke, misalnya. oke. Dan dasar kata yang artinya masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kalau hanya Oke. mengerti mati nggak ketahuan ini yang mana. Oh, iya. Siap.
Tapi ya fleksibel saja lah, maksudnya dalam praktiknya itu. Nggak usah terlalu kaku. Karena tahu saya pokoknya kalau nggak ulama pasrah nggak mau ya. Nggak bisa begitu juga saya rasa. Justru nahu sorof ini kan menangnya dibandingkan bidang ilmu yang lain kan dia cenderung lebih fleksibel. Sama darurat syair aja dia ngalah gitu loh. Kalau ketemu arut, dah nggak apa-apa dibaca begini darurat syair. Lebih luas. Nggak kayak balaghah lebih kaku. Padahal yang apa ya? Yang sistematis itu kan padahal nahwu. Karena mudah diteorikan. Kalau sastra kan menurut saya bukan teoritis ya Mas. Meskipun ada teorinya tapi kan yang main itu feel. Estetika. Iya. Meskipun kadang kita sudah aplikasikan teorinya, kalau feel-nya nggak dapat ya nggak ada nuansa sastranya. Saya pernah ini komunikasi dengan yang ngambil sastra Arab di Mesir gitu kan. Ya saya bilang loh ini kan secara balaghah sudah terpenuhi konsep-konsep teorinya. Ya betul, secara teori sudah terpenuhi. Cuman di sana itu tidak ada nuansa sastranya kata dia. Oh, Iya, ya nggak tahu lagi berarti kalau udah gitu. Mungkin teori kebahasaannya sudah tepat, tapi ya apa ya? Dia bilang nggak ada feel-nya dalam rangkaian kata yang antum buat ini. Benar, sudah ada majas, isti'arah, badiknya sudah ada. Tapi istilahnya rancangan busananya itu tidak ada nilai indahnya gitu. Katanya sih begitu. Nah, sedangkan yang dia geluti itu adalah mengkaji syair-syair Arab dengan meninjau sisi feelingnya itu. Ini yang saya rasa kok luar biasa susah ya. Susah itu. Kayak umpama desainer pakaian ya, mungkin kalau kita ikut acuan, oh ini lingkar dada sekian, lingkar pinggang sekian, panjang lengan sekian, kita sudah ikuti semua aturannya. Bordirannya itu di sisi kanan, kemudian kancingnya itu size-nya sekian, mungkin sudah benar secara aturan. Tapi kan nilai estetik keindahannya kan kita nggak bisa kita teorikan. Kalau di sastra Indonesia tuh saya baca-baca ada istilah ini juga kayak poetic license, lisensi puisi, lisensi artistik. Jadi beberapa kaidah tata bahasa itu bisa dilanggar karena ada lisensi itu, Sat. Nah, iya. Memenangkan nilai sastranya. Nah, ini kan tapi lucunya Mas Naon di balaghah itu kan nggak boleh kita menyalahi kaidah nahwu dan sorof. Du'fut taklif, kemudian takkid itu nggak boleh dilanggar loh. Kalau dalam kasus, karena kalau menyalahi itu nanti nilai fasohahnya hilang. Sedangkan sastra itu harus bernilai fasohah. Harus jelas, kalau nggak jelas ya di mana nilai keindahannya. Seperti halnya orang ngomong gremeng ya, apa sih gremeng itu? Bergumam, ini kan nggak ada nilai indahnya. Ya wallah alam itu mungkin bukan ranah kita ya mungkin ya. Ya kayak kita membaca Al-Quran mungkin secara teori balaghah ini sudah tepat begini dan begitu. Cuman kadang ya nggak tahu ya, ini saya sendiri. Maksudnya ini di luar ranah keyakinan ya. Saya kadang baca Quran dengan saya terjemah itu letak sastranya itu di mana saya nggak ngerti gitu. Ya karena memang mungkin bukan bidang saya untuk mendeteksi itu. Orang saya baca puisi, baca sastra itu aja kayak gini kok dibilang indah. Berarti saya kadang kayak gitu. Saya baca ya kayak Ismail Marzuki atau baca Hairil Anwar lah. Saya sering baca dulu Hairil Anwar. Ini cuma kayak gini tok ini loh. Ini letak bagusnya di mana? Saya tuh nggak ngerti gitu.
Pak Sapardi Karena pernah baca, Ustaz? gimana? Pak Sapardi gitu. Sapardian namanya tahu, cuman kalau detail Baca-baca. bunyinya saya kurang tahu. Apa karena saya itu ngerasakannya pakai logika gitu ya. Saya timbang-timbang umum khususnya apa gimana. Saya nggak dapat ya feelingnya, nggak tahu. Ya kalau kita lihat Al-Quran dari apa namanya kesesuaian maknanya, ya gitu mungkin bisalah kita deteksi nilai sastranya itu lewat kitab-kitab tafsir. Cuman yang kayak diceritakan di hadis-hadis itu loh, yang keserasian lafadznya ada kemanisan, ada rasa manis, itu kok saya nggak feeling itu gitu. Tapi bukan berarti saya nggak percaya ya, saya percaya, cuman saya nggak bisa rasakan itu. Yes. Kalau ya karena memang kan pasarnya itu sastra Arab zaman dulu. Istilahnya pasar mukjizah dari Al-Quran kan itu. Ya meskipun mukjizahnya masih eksis ya. Kalau kita belum bisa sampai ke taraf itu, yang salah bukan Al-Qurannya. Ya kitanya yang memang. Belum sampai. Kitanya yang belum bisa memasuki pasar itu gitu. Kitanya yang belum memasuki pasar itu. Bukan harga mobilnya yang kemahalan. Kita yang belum mampu ke pasar mobilnya. Ya, kalau nggak gitu nanti kita jumawa merasa sudah hebat. Saya lanjutkan. Wa in kana fil kalimati zaitun ubiro anhu bilafdihi. Ya, ini tadi sebagai sudah kita singgung ya. Kalau kalam dalam kalimat itu ada ziyadahnya, maka diucapkan sebagaimana lafaz ziyadah tersebut. Dorib wazannya fa'il, jauhar wazannya fau'al, mustakhrijun ya mustakhrijun di sini wazannya adalah mustafilun. Nah, kalau ziyadahnya itu bukan fa'idza lam yakuni zaidu difa asli, kalau andaikan ziyadahnya itu bukan kelipatan dari huruf asal, wa in kana difa ubira anu bima ubira bi andzalikal asli. Nah, kalau memang penggandaannya, jadi kan tadi pemberlakuan yang di atas itu kalau bukan kelipatan dari huruf asal. Kalau kelipatan dari huruf asal gimana? Ya disebutkan sebagaimana huruf asal tersebut. Ini yang dikehendaki wa iyyaku zaidu di fa asli fa ja'alahu fi wazni malil asli. Kalau ziyadah harfnya itu merupakan kelipatan dari harf asal, maka jadikanlah dalam standarisasinya di sana yang berbanding dengan huruf asalnya. Fatakulu fi wasni ihdaudana if'au ala. Ihdaudana if'au ala. Fatu'abiru anid dali asaniyah bil aini. Maka kita ucapkan dari dal yang kedua ini di sini menggunakan ain. Kenapa? Sebagaimana kau sebutkan dari dal yang awal. Karena dal yang kedua ini merupakan kelipatan dari dal yang pertama. Jadi kan yang namanya digandakan, letak penggandaannya itu pastinya di belakang lah ya. Masa penggandaannya di depan? Kan aneh. Jadi kan awalnya ya godana katakan kan begitu. Nah kalau digandakan berarti ya dalnya itu ya kalau digandakan kan nambahnya di belakang kan Mas Nawan, masa di depannya. Itu maksud saya. Enggak. Untuk wazan qatala ada fa'ala. Untuk wazan karroma ada wazan fa'ala. Nah yang kedua ini ya disebutkan sesuai penyebutan yang pertama. Wala juzu an abara analati bilafdihi, nggak boleh kita sebutkan penambahan ini
dengan lafaz dari ziyadahnya. Umpama karoma kan wazannya fa'ala. Nggak boleh dong kita katakan fa'rola. Nggak boleh. Ya karena roh ini dapat dari mana kan gitu ya masalahnya ntar. Ifdaudana jadi ifaudala ya nggak boleh. Kotara fa'tala. Karoma fa'rola. Ada yang mau ditanyakan? Kayak jadi sesuai Ustaz ya. Ini sesuai azan aslinya digandakan gitu ya. Nggak boleh ada huruf Iya, zaid yang dibentuk di situ gitu. ya kan sebenarnya mengacu basicnya huruf ziyadah itu loh Mas Nawan. Basicnya huruf ziyadah kan sa'al tumuniha. Oke. Nah, sekarang kalau itu merupakan penggandaan, ya berarti kan dia nggak masuk dalam rumpun huruf Soal ziyadah tuh. sa'al Iya, tuh. iya. Wa kum bi ta'sili huruf simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam kok di kalam limi kan? Di sini salah ini kalam limi. Kalam limi. Iya. Iya ada faedahnya lah saya pernah hafal Alfiyah. Memang pesan guru-guru saya itu begitu. Apa istilahnya ya? Berusaha keras di depan itu nanti manusia di belakang. Dan ya nggak ada kata terlambat untuk orang yang mau memulai. Nggak pernah tahu loh meninggal kapan. Oke, Ustaz. Ada kan ulama Kufah itu yang beliau baru belajar ilmu syariat di usia 80 tahun. Jadi sebelumnya itu beliau sibuk kerja, terus ya ngopeni anak istri gitu. Usia 80 tahun ini sudah merasa payah. Kemudian ya sudah saya belajar ilmu agama. Ya karena sudah faktor usia ya. Akhirnya belajar mazhab Abu Hanifah itu selama 40 tahun, 120 tahun itu baru selesai ngaji fikihnya. Kemudian 40 tahun sisanya jadi qadhi. Jadi meninggal 160 tahun. Ya orang zaman dulu sih. Cuman kan dalam artian ya kalau kita sudah setengah umur, seperti gamat umur yang akhir dipakai untuk hal yang baik kan tetap nggak rugi gitu. Oke, Ustaz. Nggak ada kata terlambat. Masih mending mau mulai daripada nggak sama sekali. Al-muradu bisimsimi arubai. Ya. Alladzi takarat fa'uhu wa ainuhu. Yang dikehendaki dengan lafaz simsim adalah isim rubai yang fa dan ainnya itu diulang. Jadi ya huruf bina mudhoaf pada kasus rubai. Nah, makanya kan tinjauan bina itu mengacunya ke fi'il madhi. Kenapa? Ya karena masalahnya konsep sorof itu yang buat adalah ulama Kufah. Ya, tapi repot juga loh Mas Nawan. Andai kan kita tinjau bina dari masdar ya. Soalnya kan di masdar itu wazannya nggak beraturan. Kayak tadi umpama qailulah fa'lulah. Ini yang ziyadah yang mana, yang asli yang mana? Andai kan kita langsung mengacu kepada masdar. Tetap acuan dalam sorofnya ya mengacu ke fi'il madi. Oke. Ya nggak tahu sih, mungkin ada konsep istiqoq yang komplit, cuman saya nggak pernah dengar. Maksudnya konsep istiqoq komplit yang runtut gitu ya. Sebagaimana konsep ilmu sorof, saya nggak tahu. Kayaknya kok hanya masalah parsial saja gitu, nggak sampai mengeneralisir pada semua kata. Kayaknya begitu, wallah. Tidak ada ini Memang Ustaz ya. Tidak ada disiplin tersendiri Ustaz, istiqomah ya. iya, masih masuk rumpun nahwunya. Oke. Sebenarnya bukan rumpun nahwu sih, karena nahwu kan bahasnya akhir kata. Ya ada mungkin dia berdiri sendiri, tapi cuman nggak tereksplor dengan baik gitu loh maksudnya. Eksplorasinya itu ya
Sudah kalah mentereng dengan ilmu sorof karena pendekatannya lebih mudah. Soalnya ada Mas Nawan, kamus-kamus ensiklopedia itu yang acuan kata pada vokabulerisnya itu mengacu pada masdar. Jadi sampean kalau pakai kamus itu menggunakan konsep fi'il madhi nggak ketemu karena acuan apa namanya alfabetnya abjadiyahnya itu pakai masdarnya. Apa contohnya? Kan secara nggak menunjukkan bahwa saya konsep istiqomah ini pernah menjadi acuan gitu loh. Cuman mungkin nggak tereksplor secara luas bagaimana ilmu sorof. Ada kamus apa ya namanya? Kamus lupa saya. Ada salah satu kamus nggak tebel kok, mungkin hanya satu kitab gitu. Tapi memang kamus-kamus zaman dahulu seleting dengan ulama Basroh itu. Ya kamus kuno lah. Kalau wasit tuh termasuk modern saja. Kamus wasit istilahnya belum terlalu jauh lah dengan masa kita. Nah, Mujam wasit kan? iya mau jam wasit. Belum terlalu jauh. Semacam Lisanul Arab kan juga pernah tahu Lisanul Arab yang 26 jilid itu. Iya, iya. Ibnu Mandur ya. Ya kalau buat pajangan lemari mantep lah. Cuman untuk penguasaan isinya ya. Generasi sekarang ini kan yang penting outfit ya, apa istilahnya Tampilan. apa yang tampak itu lebih penting daripada isinya gitu. Iya. Apa interiornya gitu. Untuk interior rumah. Walam yakun ahadul mukarraraini sholihan li sukut. Nah, kasusnya kalau ada isim rubai yang di sana itu dia mudhoaf dan salah satu huruf yang diulang ini tidak dianggap layak untuk dihilangkan. Nah, maka dalam kasus ini semua hurufnya itu dinilai sebagai huruf yang asli. Karena memang dari keempat huruf ini tidak ada yang masuk nominasi yang dianggap layak untuk dihilangkan. Fa idza sholaha ahadul mukarraraini li sukut fa fil hukmi alaihi bi ziyadati khilafun. Kok ternyata salah satu dari huruf yang diulang itu dianggap layak atau sesuai untuk bisa dihilangkan, maka harf di sana itu bisa dinilai ziyadah meskipun toh terjadi khilaf. Contohnya sebagaimana lafadz lam lim amr dari lam lama, kaf kif amr dari kaf kafa. Karena lam yang kedua ini boleh dihilangkan dengan dalil boleh disebutkan lama dan kafa. Nah, kalau semacam ini kan asumsinya lama sendiri dia bukan rubai secara basic, bisa saja dia mulhak birubai. Kalau Mas Nawan ada pernah buka tasrif yang bab setelah rubai mujarrad kan ada bab pembahasan mulhak birubai. Dia basicnya sulasi, tapi orang Arab aplikasi sorofnya itu menggunakan wazan rubai. Di Amsilah itu, Ustaz? Iya, di Amsilah. Amsilah itu meskipun tipis tapi sudah sudah luar. Iya, karena kan namanya juga Amsilah percontohan. Jadi memang sorof secara aplikatif gitu. Jadi dari awal sampai akhir semuanya sudah dibahas. Yang andaikan diteorikan itu bisa berjilid-jilid. Iya. Andaikan diteorikan bisa berjilid-jilid. Dan itu kan karangan orang Indonesia, Mas. Iya. Yang kali kan Jombang. Orang Arab nggak ada konsep kitab percontohan tasrif yang apa istilahnya sekomprehensif. Amsilah tasrifiyah yang saya tahu itu nggak ada. Biasanya tasrif Arab itu ya hanya fi'il madhi sampai masdar.
Jadi nggak komplit, ada penambahan isim isyarah dahulu, wadzaka maf'ulun atau isim dhamir dahulu, fahuwa fa'ilun itu yang Nggak saya ada. tahu. Yang menyebutkannya secara utuh dari fi'il madhi sampai isim alat itu kok setahu saya nggak ada. Kalau saya kurang banyak telaahnya. Bukan kurang banyak, memang nggak banyak. Jadi kok di Takut Arab sana gimana? Pembelajarannya ya teoritis gitu, Sat? ya Sorofnya. teori tapi nggak komprehensif gitu loh. Kayak umpama gini ya, kayak umpama kita orang Indonesia ini kan ketika memberikan imbuhan pada kata, kita kan nggak memberikan acuan pasti, umpama melakukan apa, memukul, dipukul, terpukul, kan kita nggak ada tasrifan gitu kan, Mas. Iya, iya. Dalam tata bahasa kan nggak ada peralihan yang disebutkan secara komprehensif, kan nggak gitu ya, hanya secara teoritis saja. Kalau pukul ini kita buat verbnya, kita buat kata kerjanya, tambahkan imbuhan umpama. Kita buat bentuk pasifnya diganti dengan di. Unsur ketidaksengajaan, imbuhan ter. Ya ini begitu saja. Oke. Makanya kalau Mas Tawan buka semacam kitab Shorof Tasriful Izi, itu sangat teoritis sekali. Cuman ya nilai praktikalnya itu menurut saya ya kurang. Ya kayak ajurumiyah itu kan konsepnya teoritis. Tapi praktik nahwunya kan ya tidak ada kan, bisa kita bilang. Kalau ingin uraian secara nahwunya kan kita bacanya kitab-kitab Iqrob semacam syarah Kafrawi untuk ajurumiyah, itu kan dibedah berdasarkan runtutan katanya. Al kalamu ini mubtada dan bla 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 bla. Ya memang konsentrasi dari kitabnya itu jalurnya masing-masing. Nah, kalau amsilah tasrifiyah kan dari fi'il madhi sampai terakhir isim alat, baik yang istilahi maupun lughawi kan dibahas. Yang lughawi kan dari fi'il madhi sampai isim alat juga ditampilkan tasrifannya. Tentu kita nggak bisa bilang kitab itu sudah komplit karena ada beberapa wawasan yang nggak disebutkan secara teoritis, nggak disebutkan memang karena kitabnya kitab praktek gitu. Dan kalau praktek kan kita nggak bisa apa namanya, praktek kalau komprehensif kan nggak bisa, Mas Tawan. Mesti kan sifatnya partikular kalau praktek itu. Oke. Karena kalau praktek kan cenderung juz'i, sedangkan kalau teori kan cenderung kuli. Oke. Faktalafan nasu fi dzalika, ya manusia berbeda pendapat tentang hal ini. Fakilah huma madatani. Ada yang bilang lo kesemuanya itu ya materi dari kalimat tersebut. Karena kaf-kafa bukan dari kafa, lam lama bukan dari lama. Sehingga lam dan kaf ini keduanya bukan zaidah. Sama maknanya bukan berarti sama asal katanya. Katakan begitu. Meskipun ada kemiripan secara makna, tapi bukan berarti itu asal kata yang sama. Contohnya kayak takhidha sama akhodha. Akhodha kan mengambil, takhidha membuat. Nah, itu kan agak mirip memang. Nanti kalau di apa namanya, di masjidnya itu loh, di masjidnya kan ada itakhodha. Nah, itakhodha ini ada yang mengasumsikan awalnya dari itakhodha, kemudian diilang jadi itakhodha. Ada yang mengasumsikan ini syad, ya diganti menjadi tak, menjadi itakhodha. Ya biasa. Bikin pusing memang. Kayak akala kan ada yang menjadi itakala itu. Ya itu tadi awalnya itakala yaknya dibaca secara syad menjadi tak itakala. Nah, nanti pembahasannya iklal setelah pembahasan tasrif ini. Dikatakan lamnya zaidah, begitu juga kafnya. Berarti dari kata lamnya zaidah dan juga kafnya. Wakilahuma badalani min harfi mudha'af. Keduanya merupakan ganti dari harf mudha'af. Asalnya lam mama dan kafafa, malah dari mazid.
Suma ubdila min ahadil mudhafa'aini lam fi lam lama wa kaf fi kaf kafa. Awalnya lam mama dan kaf kafa. Kemudian yang double itu dirubah. Bukan yang double, yang triple ya. Yang triple itu diganti dengan fa fiilnya menjadi lam lama dan kaf kafa. Sudah ada yang mau ditanyakan enggak, Mas Tawan? Enggak ada, Ustaz. Oh, Lumayan kalau yang nggak terakhir. ada, ya. Ya, saya soal ngomongnya juga ngalur ngidul, Mas Tawan. Mumpung ada teman yang bisa diajak bicara ilmiah gitu. Kalau di rumah kan ketemu anak istri ya saya ajak ngomong gini nggak nyambung. Gitu. Ya biasanya ya Mas Irfan sudah pulang kampung. Mudik, Ustaz? Mudik sudah. Tapi kan saya juga di Malang, Mas. Jadi saya duluan yang meninggalkan beliau. Siang Mas Nawan bisa? Saya ini kemungkinan nggak bisa, Ustaz. Soalnya ada keperluan. Santai-santai, iya. Ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.